Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa yang gak hadir nih? Nihil Bu. Nihil ya. Oke, Ibu absen satu-satu ya. Andini hadir Bu. Arisa hadir Bu. Nova hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan melakukan activity terlebih dahulu. Silakan berdiri. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, semua silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, sudah tahu belum kita hari ini belajar tentang apa? Belum Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang alat indera manusia. Ada yang tahu nggak alat indera manusia apa aja? Tahu Bu. Arisa apa Arisa? Mulut. Ini mata. Nova? Hidung. Oke, baiklah semua jawaban betul ya. Jadi alat indera manusia itu terdiri dari 5 anak-anak. Ada mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang alat indera manusia ya. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa macam alat indera pada manusia yang terdiri dari 5. Yang pertama itu mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang mata terlebih dahulu. Mata merupakan alat yang berfungsi sebagai melihat, memusatkan perhatian pada suatu objek, menyesuaikan cahaya yang masuk, dan dapat digunakan. Selanjutnya, mata memiliki beberapa struktur. Yang pertama, struktur sklera. Sklera merupakan bagian mata yang berfungsi untuk menutupi seluruh bola mata kecuali bagian kornea. Yang kedua, koroid yang merupakan lapisan mata yang berada di bagian tengah yang di dalamnya terdapat pembuluh darah. Yang ketiga, retina merupakan bagian mata yang berupa lapisan dan sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Yang keempat, lensa. Lensa merupakan bagian mata yang terletak pada bagian belakang iris dan pupil. Yang kelima ada iris dan pupil, merupakan bagian mata atau selaput bola mata yang terletak pada bagian kornea. Yang keenam, struktur makula. Makula merupakan bagian mata yang tengahnya berfungsi sebagai penglihatan supaya lebih jelas. Dan yang ketujuh, yang terakhir, kornea. Kornea merupakan bagian mata yang berbentuk jaringan seperti kuba transparan. Selain itu, kornea berfungsi sebagai pembentuk bagian mata yang paling luar dan sebagai pintu keluar masuknya cahaya yang datang dari luar. Bagian alat indera mata bisa kita kaitkan dalam Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 103 yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus dan maha mengetahui. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang hidung. Hidung memiliki fungsi untuk mencium bau, aroma yang sedap, dan aroma yang tidak sedap. Hidung juga berfungsi untuk sebagai alat pernapasan pada manusia. Jadi, hidung mendeteksi partikel bau di udara yang kemudian diterjemahkan oleh otak sebagai aroma tertentu.
Jadi bisa kita kaitkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kihasannya. Barang siapa yang melepaskan kihasannya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Selanjutnya yang ketiga, telinga. Telinga itu berfungsi untuk mendengarkan suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Telinga juga menangkap getaran suara, mengubahnya menjadi sinyal saraf dan mengirimkannya ke otak. Bagian dalam telinga juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Bisa kita kaitkan di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 23 yang artinya, katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu sebagai pendengar, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Selanjutnya yang keempat, kulit. Kulit berfungsi untuk merasakan sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa sakit. Jadi penjelasannya bahwa kulit memiliki berbagai reseptor saraf sensorik untuk mendeteksi rangsangan dari luar. Bisa kita kaitkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 56 yang artinya sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Lalu yang kelima, yang terakhir, lidah. Lidah memiliki fungsi untuk mengecap rasa, yaitu rasa manis, asin, asam, dan pahit. Jadi penjelasannya, lidah memiliki reseptor rasa yang peka terhadap zat kimia dalam makanan dan minuman. Bisa kita kaitkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olokkan. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan media alat indera manusia. Bisa kalian lihat di sini ada 5 alat indera manusia. Ada telinga, kulit, hidung, mata, dan lidah ya. Pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mata. Tadi sudah dijelaskan bahwa mata itu berfungsi untuk apa, anak-anak? Melihat. Bagus, betul sekali. Jadi mata itu berfungsi untuk melihat. Di sini ada gambar buku dan gambar seorang anak melihat benda sesuatu dari jauh dengan menggunakan alat teropong ya. Di sini Ibu mengambil contoh dari kulit, itu tangan ya. Di sini ada gambar bersalaman, terus gambar mengambil benda dan memberikan benda. Contohnya Andini meminjam pensil kepada Nova dan Nova memberikan pensilnya kepada Andini. Ada alat indera manusia, hidung ya. Fungsi hidung apa, anak-anak? Untuk mencium. Betul sekali. Jadi fungsi hidung itu mencium sesuatu aroma. Ya, ada di sini kita bisa lihat anak-anak, ada seekor lebah mencium aroma bunga dan seseorang mencium bau yang tidak sedap. Di sini kita melihat ada dua perbedaan, ada yang mencium aroma sedap dan ada mencium aroma yang tidak sedap. Ya anak-anak, ini ada alat indera manusia yaitu telinga. Telinga itu berfungsi apa? Untuk apa? Untuk mendengar, Bu. Betul, jadi telinga yaitu berfungsi untuk mendengar sesuatu atau alat musik bisa jadi ya. Di sini ada
gambar, ada gambar lonceng dan gambar drum. Di sini perbedaannya, gambar lonceng suaranya tidak terlalu keras dan suara drum ini sedikit. Selanjutnya yang terakhir ada alat indera manusia, lidah. Lidah itu berfungsi untuk apa anak-anak? Mencicipi, Bu. Oke, betul sekali. Jadi lidah itu berfungsi untuk mencicipi suatu makanan. Biasanya di lidah itu ada 4 rasa ya. Ada rasa asin, manis, asam, dan pahit. Di sini ada 2 gambar. Tersedia gambar pizza dan gambar jus jeruk. Yaitu kita bisa lihat pizza itu rasanya asin dan jus jeruk rasanya manis. Anak-anak, itulah penjelasan alat media, alat indera manusia yang sudah Ibu jelaskan. Semuanya udah paham? Paham, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan soal individu. Nanti Ibu bagikan, dikerjakan masing-masing dan akan dikumpulkan dalam waktu 5 menit ya anak-anak. Silakan dikerjakan. Oke, waktunya sudah selesai anak-anak. Silakan dikumpul. Sudah? Andini? Sudah, Bu. Oke, Alisa, Nova. Baiklah anak-anak, selesai sudah soal yang telah kalian kerjakan. Ini akan Ibu cek di rumah dan akan Ibu bagikan minggu depan ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Baiklah anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mohon dipimpin. Ayo teman-teman, sebelum pulang kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.